Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Yanita Tristianingsih, MKep, selaku dosen pada kegiatan presentasi kali ini, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi mengenai skema terjadinya peradangan. Untuk anggota dari kelompok 1, yang pertama adalah Aidatus Isra Umayroh, kedua Gus Mujab, ketiga Ajeng Kusumawardani, keempat Alfiana Eka Mei Sinta, kelima Atin Rahayu, Devinta Berliani Pitaloka, Dewi Nur Amanah, Endrawila Destriani, Irma Listi, dan yang terakhir Koriah Kurnia Katami. Langsung saja ke slide berikutnya untuk pengertian inflamasi. Inflamasi atau radang adalah suatu proses pertahanan tubuh terhadap masuknya organisme maupun gangguan lainnya. Inflamasi merupakan suatu reaksi dari jaringan hidup guna melawan berbagai macam rangsangan. Untuk fenomena yang terjadi dalam inflamasi meliputi kerusakan mikrovaskuler, meningkatnya permeabilitas kapiler, dan migrasi leukosit menuju jaringan radang. Dan tanda-tanda inflamasi yang akan dirasakan meliputi rubor, kalor, tumor, dolor, dan fungsi les. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis inflamasi. Yang pertama yaitu inflamasi akut. Pada inflamasi tahap ini proses berlangsung secara singkat, hanya beberapa menit hingga beberapa hari, dengan gambaran utama eksudasi cairan dan protein plasma serta emigrasi sel leukosit terutama neutrofil. Untuk jenis inflamasi yang kedua yaitu inflamasi kronik. Pada inflamasi ini terjadi apabila penyembuhan radang akut tidak sempurna, bila penyebab jejas menetap atau apabila penyebab ringan dan timbul berulang-ulang. Hal ini dapat pula disebabkan oleh reaksi imunologis. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang mekanisme inflasi. Jadi mekanisme inflasi diawali dengan adanya iritasi, di mana sel tubuh memulai proses perbaikan sel tubuh yang rusak. Sel rusak yang terinfeksi oleh bakteri dikeluarkan dalam bentuk nanah. Kemudian diikuti dengan proses terbentuknya jaringan-jaringan baru untuk menggantikan yang rusak. Inflasi adalah proses mekanisme pertahanan tubuh yang tidak hanya dimulai ketika tubuh mengalami masalah, contohnya luka yang telah terinfeksi oleh bakteri. Baik, selanjutnya proses terjadinya nyeri atau inflasi berlangsung selama 3 tahap atau fase. Tahap tersebut antara lain yang pertama, inflasi akut yaitu proses awal terhadap cedera jaringan. Yang kedua, proses imun yaitu aktifnya nomor sel yang merupakan kekebalan untuk merespon organisme asing. Sedangkan yang terakhir atau yang ketiga adalah inflasi kronis, yaitu respon inflasi ditandai dengan adanya pelebaran pembuluh darah serta sekresi cairan dan leukosit di daerah sekitar inflasi. Akibat respon tersebut munculkan gejala nyeri berwarna merah dan biasa disebut dengan eritema. Reaksi inflamasi mediator inflamasi adanya rangsan adalah suatu respon jaringan akibat perusak jaringan fisik maupun kimiawi yang bersifat tersebut. Medgan tubuh akibat adanya rangsangan serotonin, mediator inflamasi atau nyeri seperti histamin di dalam tubuh, adikinin maupun prostaglandin. Terlepas mediator rangsangan ini berakibat pada pelepasan. Prostaglan masih seperti histamin, serotonin, bradikinin, leukotriene yang dapat menimbulkan patofisiologis inflamasi. Ada 3, yang pertama adalah regulasi retensi, di mana ketika mikroorganisme masuk melalui saluran yang ada pada tubuh manusia, contohnya itu inhalasi, ingestion, hubungan seksual, cacing, gigitan serangga, nyamuk, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pertahanan seluler atau keradangan. Pertahanan aktif muncul bila pertahanan pasif gagal, sehingga menimbulkan respon lokal dari host yaitu keradangan. Proses ini diawali dari dilatasi kapiler, adanya kumpulan cairan edema, penyumbatan limfatik oleh fibrin, dan didukung oleh kemotaksis sehingga terjadinya fagositosis.
Yang ketiga adalah pertahanan humoral. Respon sistemik host-based adalah pertahanan humoral, yaitu reaksi antigen antibodi. Antibodi merupakan molekul protein yang diproduksi sel plasma atau limfosit B yang tersementasi disebut imunoglobulin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya mengenai penyembuhan atau penanganan inflamasi. Inflamasi sendiri berhubungan dengan adanya luka, dan luka merupakan salah satu penyebab terjadinya inflamasi. Maka, luka tersebut harus segera ditangani, dan berikut merupakan penanganan luka untuk mencegah terjadinya inflamasi. Pada luka terbuka, penanganan luka ini terdiri dari 5 langkah, yaitu anestesi, persiapan kulit, debrimen, dan juga penutupan luka. Prosedur ini dilakukan untuk dapat mencegah dan menurunkan jumlah bakteri dan menghilangkan benda asing. Penutupan luka ini sendiri bertujuan untuk menutup dan membantu penyembuhan secara normal. Penutupan luka ini memiliki banyak jenis, yaitu jahitan, pelekat jaringan, skin flap, tap, dan staples. Penutupan luka dengan jaringan ini digunakan bertujuan untuk meminimalkan terjadinya reaksi peradangan. Penanganan luka selanjutnya yaitu penanganan secara kimiawi atau melalui obat, seperti obat antiinflamasi yang bertujuan untuk menekan atau mengurangi peradangan. Selanjutnya adalah antiinflamasi steroid yang bertujuan untuk menghambat sintesis progestaladin dengan cara menghambat enzim fosfolipase sehingga fosfolipid yang berada pada membran sel tidak dapat diubah menjadi asam akridonat. Antiinflamasi non-steroid adalah kelompok obat yang heterogen, bahkan beberapa obat sangat berbeda secara kimiawi. Obat antiinflamasi meliputi fenbuprofen, venprofen, furbiprofen, ibuprofen. Penggunaan obat antiinflamasi ini bertujuan untuk meningkatkan gejala dan mempertahankan fungsi, juga menghambat proses perusakan jaringan. Slide yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan dari materi, inflamasi atau radang adalah suatu proses pertahanan tubuh terhadap masuknya organisme maupun gangguan lainnya. Inflamasi merupakan suatu reaksi dari jaringan hidup guna melawan berbagai macam rangsangan, menurut Sunarto 2004. Respon ini dapat ditimbulkan oleh infeksi mikroba, agen fisik atau cedera, zat kimia, jaringan neokrotik, atau reaksi alergi. Respon peradangan adalah pertahanan tubuh untuk mencegah mikroorganisme yang masuk ke dalam jaringan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.